Halo, assalamualaikum. Gini-gini, saya pernah pakai iPhone 12 series ya, 2 kali, yang Pro dan yang Mini, walau memang cuma sebentar. Dan kalau ditanya smartphone Android apa yang feels-nya secara fisik paling mirip dengan seri iPhone tersebut, ya Oppo Reno 6 5G ini adalah jawabannya. Sederhana sih alasannya, frame metal lurusnya itu loh, yang memang membuat feels-nya terasa solid dan juga mewah. Dan meskipun saya yakin banyak yang mencibir smartphone ini tak punya jati diri, terlalu keapel-apelan, namun jika memang ingin dapat feels HP kotak sepremium iPhone di HP Android resmi, ponsel ini jawabannya. Saya yakin pasti ada aja orang yang pengen feels kayak megang iPhone tapi di Android. Misalnya karena sudah kadung tak ingin pindah ekosistem. Atau karena tak ingin temenan sama oknum emak-emak Nora yang nyinyirin Android user itu loh. Bicara soal jati diri, nggak cuma secara fisik ya ternyata. ColorOS 12 di Oppo Reno 6 5G ini juga makin terasa kental akan nuansa Oxygen OS-nya. Nah, jadi kalau ada yang tak tega beli HP-nya OnePlus karena harus bayar bea masuk, padahal tak punya layanan purna jual resmi, ini juga bisa jadi solusi yang baik. Asli deh, ColorOS sekarang aromanya Oxygen OS banget loh. Prediksi saya bahwa ColorOS bakal makin mirip Oxygen OS nampaknya sedikit banyak terbukti ya. Jadi, jangan kaget kalau nanti HP-HP OnePlus juga pada pakai ColorOS semua. Karena mungkin fitur utama dan pondasinya sama saja. Mungkin ya, ini hanya perkiraan saya saja. Oke, kita sudahi masalah jati diri ini dan kita mulai bahas penilaian saya untuk produknya. Saya kasih tahu duluan bahwa banyak faktor yang membuat saya jatuh cinta dengan Oppo Reno 6 5G ini. Namun tak sedikit juga yang menjadi halangan buat saya untuk memakainya terus. Look smartphone ini jelas menawan ya, walau warna auroranya terlalu ramai bagi saya. Pilihan lainnya ada warna hitam yang jauh lebih kalem, terlalu kalem malah. Seandainya saja ada warna lain yang agak di tengah keduanya ya, misalkan grey atau mungkin blue ya. Sebagai salah satu member BBK, nampaknya pembeda atau kekuatan Oppo ada di feels premium dari produknya. Asli, Reno 6 5G ini terasa banget premiumnya. Walau ya wajar sih memang ya premium begitu, karena kalau kita tilik lagi, harga resminya itu sempat dibanderol di angka Rp7.999.000. Sebelum kemudian turun Rp500.000 di awal tahun ini. Dan beli online adalah jalan ninjaku, biar bisa beli HP ini di angka 6,5 jutaan saja. Dan saya tegaskan di sini, HP ini bukan buat yang cari prosesor terkuat di harga termurah. Kalau kamu cari price to performance atau price to spec comparison yang paling tinggi, malah kamu bisa dapat di budget yang lebih murah, ada Realme GT Master, kemudian Xiaomi 11T, Poco F3 mungkin kalau udah ada banyak perbaikan, dan jangan lupakan Samsung Galaxy M52 5G ya. Alasan saya beli Realme GT Master duluan pun kan jelas. Dengan baterai dan fast charging yang sama angkanya, Reno 6 5G ini kalah di refresh rate layar dan juga ketiadaan jack audio. Tapi sekali lagi, soal build material dan juga feels-nya di tangan, Reno 6 5G ini saya nggak ada lawan, beda level. Keluhan terbesar saya selain harga adalah mentoknya storage Reno 6 5G di 128GB. Bayangkan, HP 7,5 jutaan cuma dapat 128GB, tidak ada varian 256, dan juga tidak ada slot ekspansi memori. Saya pribadi sebetulnya nggak ada masalah ya, sejauh ini masih cukup dengan 128GB. Namun, saya tidak yakin dengan para wanita yang senang berfoto, yang mana saya rasa jadi target market dari smartphone ini. Keluhan soal loudspeaker yang masih mono juga ada, namun rasanya bukan sesuatu yang fatal. Secara performa sih, HP ini tak punya kendala. MediaTek Dimensity 900 5G yang punya fabrikasi 6 nanometer masih tergolong hemat daya meski punya performa yang gegas. Sebagai salah satu acuan, skor Antutu 9-nya ada di 430 ribuan. Buat main PUBG juga dia bisa dapat Smooth Extreme dan HDR Ultra. Dengan pemakaian intens untuk sosmed, komunikasi, kamera, streaming, dan semuanya itu di jaringan Wi-Fi, di tangan saya, smartphone ini bisa bertahan 28 hingga 31 jam dengan screen on time 4-6 jam. Smartphone ini punya fast charging 65 watt yang sekali lagi sayangnya harus dengan kabel dan charger bawaan saja. Saya coba dengan charger power delivery 100 watt, dia hanya ngangkat di 18 watt ya fast chargingnya. Satu fitur bawaan ColorOS 12 yang paling saya senangi adalah Portrait Silhouette.
Yang mana dulu saya pernah pakai juga di OnePlus Nord 5G ya. Ini juga jadi fitur kesenangan anak-anak saya. Sampai si kecil kalau baru bangun tidur saja sudah minta foto buat dijadiin PP katanya. PP itu maksudnya garis-garis siluet di always on display itu. Ya, garis-garis ini di-generate dari foto ya, dan akan berubah jadi foto portrait di lock screen dan kemudian jadi full foto di wallpaper. Menyenangkan tapi juga bikin pusing karena sehari bisa berapa kali tuh anak saya minta foto buat dijadiin potret siluet ini. Terlebih saya memakai Oppo Reno 6 5G ini tanpa casing. Maksudnya sih biar feels premiumnya itu lebih dapat, karena tepian frame lurusnya itu langsung bersentuhan dengan kulit. Tapi kalau punya anak kecil, serem juga ya tanpa casing mah. Untuk kebutuhan multimedia, smartphone ini bisa diandalkan tanpa banyak celah. Layarnya tajam dan juga vivid. Dan dengan dimensi 6,43 inci, terasa pas banget ya buat saya yang belakangan memang senang dengan smartphone compact. Memang loudspeakernya tak stereo, tapi output suaranya sih bagus ya. Dan kalau mau pakai TWS earphone, Oppo Reno 6 5G ini ternyata tetap mendukung aptX untuk kodeknya meskipun menggunakan SoC besutan MediaTek. Untuk kamera, sebetulnya dari brand dan juga bandrolnya hampir bisa dipastikan bakal bagus. Nanti lihat saja hasil foto-foto dan videonya di akhir. Tapi kira-kira setup kameranya seperti ini ya. 3 kamera di belakang dengan kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Perekaman video bisa hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Itu di kamera belakang. Kalau di kamera depan maksimal Full HD 30 fps saja. Dan untuk perekaman audionya juga nanti cek ya di hasil videonya. Namun sebelumnya saya akan tutup dulu video kali ini dengan kesimpulan yang sudah sangat jelas. Oppo Reno 6 5G hadir dengan kekuatan di desain walau memang tak orisinil banget, build quality yang solid, feels yang mewah, dan juga performa dan daya tahan baterai yang juga mumpuni. Walau pasti memang bukan yang paling tinggi ya perbandingan price to performance-nya. Bukan buat yang cari prosesor terbaik di harga termurah, dan pastinya juga bukan buat yang alergi MediaTek. Terlebih buat mereka yang butuh smartphone yang bisa jadi remote TV juga, bukan. Ini buat mereka yang budgetnya longgar dan mementingkan look serta feels ya, solidnya itu loh. Cuma sayang memang storage-nya mentok di 128 GB, ini sayang banget. Oke, Oppo Reno 6 bekas review umur 2 minggu akan saya jual di lapak saya, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan disimak hasil foto dan video dari Oppo Reno 6 5G berikut ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to... Ini di Full HD 60 fps, cukup stabil tapi masih kurang. Full HD 30 fps harusnya lebih stabil. Tuh mainnya pakai kalung deh. Ya, pakai kalung. Iya. Bunyi kalungnya. Bunyi kalungnya. Jalan lagi. Ini pegang satu tangan ya. Ultra steady. Biasanya ultra steady jalannya di Full HD ya. Kelihatan stabil banget. Kalau ini better dibanding Realme GT Master, lebih smooth, nggak terlalu kasar gerakan penyetabilannya.
Seperti biasa 4K-nya masih di 30 fps aja, cuma kerasa goyang banget ya. Satu tangan soalnya. Iya, kayaknya Ace-nya mati di 4K, nggak bisa cropping lagi soalnya. Kalau ultra wide maksimal Full HD. Dan tidak ada ultra steady mode-nya. Kamera depan, oh masih pakai portrait. Warnanya bagus ya. Karena di portrait ini dan dia bisa mengenali wajah walaupun pakai masker. Keren sih segini. So. Ini yang original, nggak pakai portrait dan warnanya agak reddish, tapi masih lumayan bagus dan lumayan stabil. Kita cek ada ultra stable mode nggak untuk kamera depan ini. Ya, ada ultra stable mode untuk kamera depan. Saya akan lebih ekstrim menggerakkannya. Tadi lihat ya. Dan disimak juga audionya, apakah segini bagus atau tidak. AI Color Portrait. Bagus ya. Dia udah makin rapi. Tapi kalau lagi di indoor sih suka rada ini warnanya suka. Dia nggak pulang. Ya, nentuin objeknya suka masih rada salah-salah ya dikit. Wajar lah. Namanya juga instan pakai smartphone. Segini aja udah keren. Nggak mau pulang. Iya nggak pulang.